Media Belanda sampai heran karena banyak pemain asal Belanda lebih milih membela timnas Indonesia. 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dan saat ini tengah diproses oleh PSSI. Media asal Belanda, De Stentor, bingung karena banyak pemain asal Belanda lebih memilih membela timnas Indonesia dan main di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia meraih hasil yang cukup impresif di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Hasil apik yang diraih timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan berbagai media asing. Terlebih, hasil ini diraih salah satunya karena pemain naturalisasi yang memperkuat skuad besutan Shin Tae-yong. Setidaknya, ada 11 pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong di laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 11 pemain itu semuanya keturunan Belanda. Tak ayal, hal ini membuat media asal Belanda De Stentor kebingungan. Media tersebut heran karena ada banyak pemain Belanda yang membela Indonesia. Luar biasa, tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda membela atas nama negara Asia Indonesia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tulis De Stentor. Media tersebut juga heran karena ada beberapa pemain top seperti Tom Haye dan Mies Hilgers yang menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Padahal, menurut mereka keduanya berpeluang besar menembus timnas Belanda. Dan mengapa pesepak bola Eredivisie di atas rata-rata seperti Mies Hilgers dan Tom Haye tidak memilih menunggu panggilan timnas Belanda? Sambung media tersebut, satu yang pasti, pemain keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia datang dengan hati tulus karena ingin membela Indonesia. Apalagi, semua pemain dinaturalisasi bukan karena relasi atau uang. Skuad timnas Indonesia akan semakin kuat dengan adanya 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dan saat ini tengah diproses oleh PSSI. Adapun ketiga pemain baru yang akan menjadi skuad timnas Garuda yakni Mies Hilgers, Eliano Reyders, dan Mauro Zelstra. Mereka telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang juga sebagai penanda dimulainya proses naturalisasi. Bahkan saat ini proses perpindahan WNI Mies Hilgers dan Eliano Reyders telah melalui tahap persetujuan dari Presiden Joko Widodo, di mana proses tersebut dikabarkan telah selesai diteken Jokowi pada Rabu lalu. Setelahnya proses naturalisasi akan dilanjutkan ke meja DPR. Masuknya Mies Hilgers dan Eliano Reyders ke timnas Indonesia tentu menambah kekuatan. Untuk Mies Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan yang telah dihuni Jay Izzes hingga Rizky Ridho. Selain itu, Mies Hilgers juga bisa menjadi pemain paling berharga milik timnas Indonesia. Pasalnya, bek Twente FC tersebut ditaksir Transfermarkt senilai 121,67 miliar rupiah. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya. Bahkan mengungguli Tom Haye yang saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai 53 miliar rupiah. Sementara untuk Eliano Reyders juga tak kalah hebat. Adik kandung dari pemain timnas Belanda dan penggawa AC Milan Tijani Reyders itu dapat menempati berbagai posisi. Eliano bisa memerankan seorang gelandang serang, sayap kanan maupun kiri. Penampilannya di 3 posisi tersebut telah terukir setelah promosi ke tim senior PEC Zwolle sejak musim 2020-2021. Total 96 penampilan beserta 5 gol dan 9 assist dicatat oleh Eliano dalam posisi tersebut. Di Indonesia, Eliano tetap dapat menempati posisi lainnya di timnas Garuda. Selain Mies Hilgers dan Eliano Reyders, ada lagi satu pemain calon naturalisasi yang sedang dicek berkas oleh PSSI. Ialah Mauro Zelstra, striker berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam U21. Data-data dari Mauro Zelstra sedang divalidasi. Artinya PSSI sedang mengecek betul surat-surat yang dikirim oleh striker 19 tahun itu. Ketiga calon pemain baru timnas Indonesia dari proses naturalisasi kini sedang diproses. Diharapkan, proses naturalisasi keduanya selesai pada Oktober mendatang dan dapat memperkuat skuad timnas Indonesia bulan depan.